Halo petani sawit se-Indonesia, senang bertemu Anda hari ini. Perkenalkan, saya Setia Budi Kliat. Kami memproduksi satu produk terobosan baru, namanya Azotrend. Produksi PT Biosindo Mitra Jaya. Nah, Pak Budianto, kan, yang sudah menyalurkan produk ini di Kalimantan Barat, bisa cerita nggak bagaimana hasil pemakaian Azotrend ini di sana? Ya, tanggapan petani sangat positif ya, karena pemakaiannya praktis, ya, kemudian biayanya juga tidak mahal, ya, kemudian hasilnya juga nampak Pak. Meningkat. Betul. Nah sekarang pemakaian Azotrend ini berapa banyak satu pohon? Ya, satu pohon cukup 250 gram sampai 500 gram 6 bulan sekali. Ya, jadi saya bertanya ini untuk mewakili petani sawit ya, supaya terinformasi produk kita ini. Nah, apakah ini dicampur dengan NPK? Perlu dijelaskan ke petani sawit. Ya, jika NPK sudah tersedia, ya, penggunaan Azotrend ini bisa barengan dengan pengaplikasi. Caranya 250 gram tadi ya dicampur dengan 2 kilo NPK. Setelah dicampur bisa ditebarkan keliling ya, keliling pohon. Keliling pohon atau di gawangan mati. Di gawangan mati. Iya. Nah, dilakukan 2 kali per 6 bulan. Jadi sekarang petani sawit juga pengen tahu apa sebenarnya kandungan Azotrend ini. Ya, kandungan Azotrend ini terdiri dari mikroorganisme positif ya. Jadi ada banyak bakteri positif di sana yang memang sudah diformulasikan bekerja sinergis. Oh. Seperti misalnya ada Rhizobium sama Asolobacter, ini untuk menambah mengambil nitrogen dari udara ya untuk disalurkan kepada tanaman. Jadi pupuk yang tersedia di udara ini dimanfaatkan langsung oleh dua bakteri ini, Rhizobium sama Asolobacter. Juga ada bakteri pelarut fosfat namanya Bacillus. Ini akan mengambil fosfat yang ada di alam ya, melepas kalium dan kalium untuk diberikan ke tanaman. Jadi fosfat yang terikat sama aluminium maupun ferat atau magnesium atau kalsium ini akan dilepas, dijadikan fosfat tunggal di sel tanaman sehingga terserap oleh tanaman. Nah, sekarang fungsinya kalau saya amati ini dia sebagai dekomposer. Pertama dekomposer, kedua sebagai penyedia unsur hara tadi ya. Penyedia hara. Ketiga sebagai biokontrol Pak. Agensi hayati. Jadi untuk menekan pertumbuhan patogen. Jadi hama-hama tanah dapat ditahan ya oleh mikroorganisme positif ini. Oke, yang keempat? Yang keempat juga penyedia hormon tubuh, auxin, gibberellin sama sitokinin, sehingga dampaknya akan kelihatan ya. Di minggu-minggu pertama mungkin cacing mulai bertumbuh ya. Jadi ada kotoran cacing ya di sekitar tanah. Jadi tumbuh, jadi itu satu bukti bahwa tanah sudah subur. Tanah sudah, bakteri sudah mulai bekerja ya. Pada gilirannya para petani sawit Indonesia, kita akan sasarkan Azotrend ini membuat BJR naik, begitu ya? Betul. Daun mulai agak makin hijau, pelepah terbuka ya. Ya, kira-kira sehingga dodosnya nanti lebih mudah. Kemudian ada kelebihan dari Azotrend ini, dia mengandung trichoderma. Nah itu dia. Jadi sudah dimasukkan lagi trichoderma, di mana kita tahu trichoderma ini memang bakteri yang bisa membantu mengatasi penyakit ganoderma pada tanaman sawit. Oke, cukup mantap. Ini ada Pak Nathan Tobing, ada Pak Hendri Bangun. Pak Nathan menyalurkan Azotrend ini kemana? Di Sulawesi Tengah yang terdiri di Pasangkayu, di Luwu, Kabupaten Bangkai, dan juga Morowali. Wah, mantap. Kemudian Pak Hendri Bangun. Saya di Bangka, Bengkulu sama Jambi. Ya. Jadi seluruh Indonesia yang ada kebun sawitnya, saya rasa gunakanlah Azotrend. Begini Pak Budi, saya juga mau menyampaikan rasa terima kasih petani untuk PT Biosindo Mitra Jaya karena mereka mendapatkan keringanan dari segi pembayaran. Jadi ini semacam bantuan buat mereka. Mereka bisa nyicil Pak Azotrendnya. Jadi terima kasih program yang sudah Pak Budi buat ya untuk para petani. Ini bukti bahwa PT Biosindo memang peduli sama petani sawit di Indonesia. Oke, harga sawit meningkat, tapi pupuknya ringan. Baik, para petani sawit Indonesia, jangan sungkan, gunakanlah Azotrend. Oke? Oke. Terima kasih.